Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Faida Nurlaila Istiadah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar. Di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan tentang teori humanisme atau humanistik. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu eh, mengenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Aldi Ramdan. Yang kedua ada Teh Anissa Nurliani. Yang ketiga ada Kang Dias Ilham. Baik, untuk kita langsung ke penyajian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Anissa Nur Apriliani. Kepada Teh Anissa Nur Apriliani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Kang, terima kasih yang kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pemateri. Yang pertama kita masuk ke pengertian ya. Apa sih pengertian teori humanistik itu? Nah, di sini teori humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Nah, yang dimana di sini si seorang individu itu harus dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Nah, berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Nah, teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi dirinya, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Selanjutnya, konsep teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik ini yaitu berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, tujuan utamanya itu untuk apa? Nah, para pendidik di sini itu adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya itu, yaitu membantu masing-masing si individu tersebut untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, proses pembelajaran ini dapat dianggap berhasil jika si pelajar tersebut memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanisme ini lebih menonjolkan kebebasan setiap individu, siswa atau siswi memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan cara itu sendiri. Nah, selama proses pembelajaran, dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik, sedangkan peran si guru itu adalah dalam pembelajaran tersebut itu sebagai si fasilitator. Nah, Ronjer juga menyebutkan ada dua ciri belajar, yaitu yang pertama itu belajar yang bermakna dan yang kedua itu belajar yang tidak bermakna. Terima kasih, Kang. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa Nur Apriliani yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Dias Fahmi Ilham tentang kekurangan dan kelebihan teori humanisme. Kepada Kang Dias, waktu dan tempat dipersilahkan. Aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Ini terjadi karena tenaga pendidik yang terlalu melepaskan peserta didik dalam mengeksplorkan dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik lain yang sudah memiliki
niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga, jika peserta didik tidak rajin untuk mengikuti proses pembelajaran, besar kemungkinan ia akan kesulitan mengikuti proses belajar selanjutnya karena masih tertinggal di tahap-tahap awal. Yang keempat, apabila peserta didik mengalami ketidaktahuan atau kurang paham atas konten pembelajaran dan tidak segera ditangani oleh tenaga pendidik, proses pembelajaran oleh peserta didik tersebut bisa terhambat. Peserta didik memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik yang belum mampu berpikir untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri cenderung sulit untuk melakukan pemusatan pikiran. Dan selanjutnya, pada konteks atau praktisnya, teori ini kurang mungkin untuk diterapkan pada sistem pembelajaran di sekolah saat ini. Baik, terima kasih pada Kang Dias yang telah memaparkan atau telah menjelaskan tentang kekurangan dari teori humanistik ini. Baik, untuk selanjutnya, saya sendiri yang akan menyampaikan tentang kelebihan dari teori humanistik ini. Jadi, teori ini memiliki kelebihan itu. Yang pertama, aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Jadi hal ini terjadi karena teori ini berpusat pada orang yang belajar, bukan pada materi yang harus dijejalkan pada peserta didik tersebut. Yang kedua, jadi pengembangan teknologi yang pesat atau besar ekuivalen dengan perkembangan belajar. Yang ketiga, tenaga pendidik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar. Yang selanjutnya, teori humanistik ini cenderung mampu merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Jadi tidak ada persaingan dalam pembelajaran karena semua orang berhak untuk mengoptimalkan kemampuan dirinya sendiri sesuai pada tingkatan masing-masing. Selanjutnya itu jadi teori belajar humanistik ini adalah pilihan yang cocok terutama untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter, mengubah sikap atau menganalisis fenomena sosial. Yang selanjutnya, indikator dari keberhasilan penerapan teori humanistik ini adalah perasaan senang dan tidak ada tekanan yang dialami peserta didik. Mereka bahkan mengalami inisiatif tersedia untuk belajar. Jadi mereka itu memiliki inisiatif untuk belajar mandiri gitu. Terutama pola pikir, perilaku, dan sikap mengikuti kemampuan sendiri alias tidak terpaksa atau tidak kaku lah yang tidak. Yang selanjutnya itu jadi melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terkait dengan pendapat orang lain. Jadi peserta didik diarahkan untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Baik, mungkin untuk pemaparan materi tentang teori pembelajaran dari teori humanistik telah kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita saksikan penerapan dari teori humanistik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertemu kembali ya rekan-rekan atau teman-teman, khususnya di kelas A. Di sini kami dari kelompok 11 akan mencoba untuk mencontohkan atau memberi tahu kalian tentang aplikasi dari teori pembelajaran humanisme atau humanistik. Nah, baik, di sini saya berperan sebagai guru dan Teh Anissa Nur Apriliani akan berperan sebagai murid yang dia itu emang benar-benar aktif gitu dalam sebuah pembelajaran. Dan Kang Dias akan berperan sebagai murid yang agak sedikit malas.
Baik, mungkin kita langsung saja kepada pengaplikasiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apa kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Baik, Bapak. Alhamdulillah, semoga keadaan kalian sehat-sehat ya di sana. Baik, untuk pelajaran sekarang ya, kita masuk ke pembelajaran tentang Pancasila. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu Pancasila? Saya, Pak. Boleh, Anissa, sok, mangga. Pancasila itu dasar negara kita, Pak. Sebuah ideologi bangsa Indonesia. Nah, si Pancasila itu berasal dari kata Sanskerta, yang artinya itu Pancasila itu berasal dari Sanskerta, yang artinya itu si Panca itu sila, Panca itu 5, terus sila itu dasar. Jadi Pancasila itu terdapat 5 dasar atau 5 sila, Pak. Baik, sangat bagus ya Anissa atas jawabannya. Apakah ada yang tahu juga di antara kalian gitu? 5 dasar itu atau Pancasila itu atau poin-poin Pancasila itu apa saja gitu? Saya Ada yang tahu bisa jawab? lagi, Pak. Ya, silakan. Sok, enggak, Anissa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Pak. Bagus sekali. Bagus. Saya Bapak kasih plus buat Anissa. Semuanya juga boleh kasih plus kepada Anissa, yuk. Barengan. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Anissa ya yang sudah menjawab dari tadi gitu tentang apa yang dimaksud dengan Pancasila, terus poin-poin Pancasila itu apa saja gitu. Atas jawabannya. Ini nih, saya lihat Dias, kenapa Dias dari tadi ngelamun terus? Ngantuk, Pak. Ngantuk, kenapa ngantuk? Kemarin tidur. Harus tidur. Kenapa begadang? Ya, itu harusnya bisa memanage bagaimana. Oh iya, baik, Pak. Baik, untuk mata pelajaran sekarang, saya mentolerir kamu ya, Dias. Untuk kedepannya jangan sampai diulangi kembali ya. Baik, untuk mata pelajaran kali ini Bapak tutup saja. Kita lanjut ke minggu depan ya. Terima kasih pada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya pada mata pelajaran kali ini. Pelajaran Bapak tentang Pancasila ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin, kita mereview sedikit ya tentang pembahasan dari minggu kemarin. Apakah dari kalian ada yang masih ingat apa itu Pancasila? Saya, Pak. Ya, silakan Dias. Pancasila itu adalah dasar-dasar negara. Baik, bagus.
Dari Terus Tianisa gimana? Pancasila itu apa? Sila-sila Pancasila itu ada 5, Bapak. Yang pertama itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Pak. Baik, bagus. Kalian masih ingat tentang materi pada minggu kemarin. Terus Bapak mau tanya ya, sekalian melanjutkan materi pada pertemuan kali ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu gitu, siapa sih pelopor dari pembentukan Pancasila itu? Saya, Pak. saya Pak, Ini duanya bisa menjawab ya, silakan. Dia terlebih dulu, gimana? yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, Yang ketiga saya tahu, Pak. Yang ketiga itu Supomo. Ya, bagus ya kalian sudah belajar terlebih dahulu, jadi kalian sudah tahu jawabannya, itu bagus sekali. Dan saya sangat menghargai ya kepada Dias. Iya. Perubahan Dias sangat jauh gitu dari minggu kemarin yang katanya malas, terus kayak ngantuk di kelas, itu sekarang sudah baik ya. Sangat bagus. Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Kepada kamu ya. Iya Pak, makasih. Baik, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian ya. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin seperti itu ya contoh penerapan teori humanistik ini dalam sebuah pembelajaran. Nah, sekarang karena kita sudah melihat bagaimana proses penerapan teori belajar humanistik tersebut, sekarang kita dapat menyimpulkan ya bahwa si peserta didik itu yang tidak bisa terhadap pembelajaran di kelas tersebut bukanlah faktor dari kebodohan, tetapi karena enggan atau terpaksa. Jadi sehingga tidak ada alasan untuk mereka tersebut tidak bisa mempelajari pelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi dari humanistik di sini yang menjadi sebuah fasilitator itu seorang gurunya. Jadi yang aktif itu, yang terlihat aktif itu haruslah kitanya peserta didiknya, seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian ya untuk pertemuan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin dicukupkan sekian ya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.